Halo teman studio, apa kabar? Masih bersama saya Cahyo Baskoro, tentunya di channel Studio Ruang Tamu. Studio Ruang Tamu akan membagikan tips-tips seputar kehidupan untuk kalian, yang tentunya membuat hidup kalian akan semakin berwarna. Studi Ruang Tamu kali ini akan membahas tentang apa ya? Enaknya membahas tentang pernikahan, karena pernikahan anak muda sekarang tuh lagi marak ya. Padahal kalau dipikir ya sah-sah aja sih, mau nikah muda nikah tua, yang penting kan sebagai manusia kodratnya kan harus menikah cie. Oke, tema studio kali ini akan mengangkat tema menikah di usia muda. Kenapa sih Studio Ruang Tamu mengangkat topik ini? Karena apa ya, menikah di usia muda tuh sekarang lagi marak sih ya. Yang masih belum menikah, saya doakan lah mudah-mudahan bulan ini kalian mendapatkan jodoh yang sesuai keinginan kalian dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih melanjutkan ke jenjang pernikahan lah ya, amin. Dan yang sudah menikah saya doakan lah mudah-mudahan keluarga kalian bisa sakinah mawadah warohmah. Oke, gimana sih ngomong soal pernikahan ya? Gimana sih rasanya menikah di usia muda itu? Ini lebih ke pribadi dulu ya. Pribadi saya tuh menikah di usia muda ya campur aduk dari yang pokoknya rasanya tuh beda deh. Menikah di usia muda itu ada enak ada nggak enaknya pokoknya. Nama juga pernikahan ya, pasti nggak melulu enak dan nggak melulu nggak enak juga. Oke deh, kita lanjutin aja biar gak kelamaan ngomongnya, biar langsung bisa nusuk gitu ke topiknya. Oke, yang kita omongin yang nggak enaknya dulu ya, nikah di usia muda itu seperti apa. Yang pertama, biasanya tuh kalau menikah di usia muda, kondisi mental ya kan, kondisi mental tuh belum siap. Karena apa? Karena di usia muda merupakan masa dimana seseorang ya memulai belajar bertanggung jawab. Nah, itu kan. Nah, kalau kalian ingin memutuskan menikah di usia muda,
lebih baik apa ya, saran saya lebih baik lebih melihat ke diri dulu deh. Ini akunya siap nggak nikah di usia muda gitu. Karena pertanggungjawaban ini kalau kita bertanggung jawab pada diri sendiri aja masih belum siap, nah apalagi kita harus bertanggung jawab kepada dua orang gitu loh, diri sendiri dan pada pasangan, pasti akan berantakan ya di situ. Makanya saran saya, sebelum kalian ingin menikah di usia muda, lebih baik lihat diri sendiri dulu, biar tertata, biar matang dulu, baru nggak apa-apa ya. Saya sih cuman menyarankan aja, mudah-mudahan kalau dipakai ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa, itu kan tergantung masing-masing. Saya cuman menyarankan aja, toh itu kan juga pilihan kalian, pasti yang terbaik gitu. Dan banyak juga loh pasangan yang udah terjebak di situasi seperti ini, dan alhasil rumah tangga mereka tuh tidak stabil alias berantakan. Pasti kalian gak pengen kan punya rumah tangga yang berantakan, punya rumah tangga yang suka apa ya, bertengkar terus. Pasti nggak pengen itu punya rumah tangga yang mulus gitu ya, pasti nggak mungkin juga ya. Sama juga kehidupan, pasti ada susah, ada senang, ada bahagia ya, tinggal tergantung kita mau menikmatinya gimana. Oke, yang kedua, biasanya tuh waktu kalian waktu kalian untuk mencari pengalaman yang berbeda biasanya akan terbatas. Misalnya kalian di usia muda ingin pergi ke sebuah tempat yang jauh misalnya, otomatis kalau kalian sudah berumah tangga itu kan berpikir dua kali. Ya jelas berpikir dua kali, karena kalian nggak bisa mementingin diri kalian sendiri, otomatis kalian harus mementingkan diri istri kalian juga gitu kan, ya nggak mungkin. Ya syukur-syukur kalau kalian tuh memiliki kepribadian yang sama, jadi kalian mau kemana istri diajak, itu kan juga baik kan. Ya ada juga yang biasanya berumah tangga tapi memiliki kepribadian yang berbeda, itu kan otomatis sedikit berkurang waktu untuk menambah pengalaman gitu. Dan kalian tuh harus mengorbankan masa muda kalian jika menikah di usia muda ya otomatis untuk mengurus keluarga pastinya lebih fokus ke sana. Oke, yang ketiga kita lanjut ya. Yang ketiga, biasanya menikah di usia muda itu sulit untuk menyesuaikan kehidupan. Maksudnya gimana bahasanya, untuk menyesuaikan kehidupan tuh setelah menikah sulit beradaptasi. Nah itu beradaptasi itu akan sulit, karena yang biasanya anak muda itu pasti akan suka mencari hal-hal yang seru, misalnya hal-hal yang ngobrolnya tentang anak muda gitu, ngobrolin tentang yang ngobrolin game, ngobrolin soal senang-senang. Nah waktu kalian menikah otomatis kalian akan ngobrolinnya tuh berbeda, banyak ngobrol sama orang-orang yang udah menikah.
ya bertujuan agar bisa termotivasi dari obrolannya agar bisa menjadi kepala keluarga yang lebih baik, yang laki-laki ya kan. Kalau yang perempuan ya biar menjadi istri yang baik untuk keluarga. Di sisi lain, kalau kalian tuh menikah di usia muda, pasti akan menemukan karakter asli dari pasangan kalian ya pasti. Nah, permasalahannya banyak perdebatan saat menikah, saat berpacaran itu pasti kalian akan menemukan hal-hal yang indah-indah saja gitu ya kan, yang ya pastilah ya. Karena apa? Karena saat kalian berpacaran itu pasti sang pasangan itu akan ngomongin hal yang indah-indah melulu, karena biar tersentuh hati si cewek misalnya ya kan. Ya iyalah, namanya juga pacaran gitu loh gitu. Nah, kalian siap nggak menerima semua itu gitu, menerima karakter asli dari pasangan kalian gitu. Makanya kalau kalian yang berpacaran saat ini yang berpacaran, usahain deh jangan keluarin karakter kalian yang asli gitu. Otomatis jika itu memang jodoh kalian, pasangan kalian gitu, mereka akan menerima dengan sesuka hati kok, apapun kurang lebihnya kalian gitu. Makanya jangan dibuat-buat ya karakter sewaktu pacaran. Oke. Nah tadi itu yang kita omongin soal soal buruknya ya. Kita sekarang omongin tentang hal yang baik menikah di usia muda. Nah, yang pertama ini khusus buat si cewek ya. Buat si cewek itu sebenarnya kalau menikah di usia muda itu baik. Karena kenapa? Karena kondisi atau fisik yang ideal itu di umur 20 tahunan untuk si cewek memiliki anak, ketimbang di usia 30 ke atas. Nah itu bedanya si cewek. Ini baik kalau buat si cewek, baik untuk menikah di usia muda. Karena apa? Sel telur yang dihasilkan itu baik itu untuk di awal umur 20 tahun ketimbang di usia 30 tahun ke atas. Itu sih kata dokter, tapi ya itu tergantung masing-masing ya. Mungkin menikah di si cewek, kebanyakan mungkin dia menetapkan pernikahannya ketika mereka udah merasa mapan, kebanyakan gitu. Karena beda ya pemikiran cewek dan cowok, pasti kebanyakan lebih matang cewek dahulu, karena mereka terlalu memprioritaskan kedepannya ketimbang laki-laki ya. Meskipun ada sih laki-laki yang berpikiran dewasa seperti itu. Oke, yang kedua, menikah di usia muda biasanya itu kebanyakan anak-anak muda itu nikah di usia muda itu ingin
ingin mengikuti pertumbuhan anak secara intens gitu. Jadi sejak kecil sampai dewasa sampai hari tua. Jadi pengen mengikuti perjalanan anak jika menikah di usia muda. Dan itu alasan banyak alasan loh yang kebanyakan alasan yang dipakai itu untuk menikah di usia muda. Ya sah-sah saja sih, karena itu juga baik daripada kebanyakan yang menikah di usia yang udah usia lebih lanjut dan mereka memiliki anak dan mereka sudah tua, anaknya masih muda. Jadi kan mereka nggak bisa ada sih yang bisa melihat anaknya sampai tua gitu, ada. Tapi juga ada juga yang menikah di usia lebih lanjut, mereka tuh mengurus diri sendiri aja udah nggak kuat gitu. Jadi ya kebanyakan sulit lah ya. Lebih baik menikah di usia muda ketimbang di usia tua. Oke, yang ketiga, menikah di usia muda biasanya bisa menjadikan jalan untuk mengoreksi diri satu sama lain. Ini kabar baiknya ya. Jadi bisa menuju kepribadian lebih dewasa dan matang melalui proses pernikahan. Itu pun juga ada yang begitu, ada yang enggak. Jadi kan macam-macam. Tergantung kita niatnya gimana dulu gitu. Niatnya kalau kita mau menikah gitu, jadi mendandani kepribadian dengan perantara menikah itu juga ada. Dan yang pasti nggak lepas dari banyaknya perselisihan, banyaknya saling salah paham. Nah, disitulah letak proses dari kedewasaan dan kematangan kepribadian itu. Tentunya ini bisa menjadi nilai plus agar pondasi pernikahan semakin kuat pastinya ya. Itu yang dicari setiap orang dalam melanjutkan ke dalam pernikahan. Oke, yang keempat, menikah di usia muda biasanya tidak banyak kebutuhan. Jadi kita masih bisa berkarir sesuai bidang masing-masing gitu kan. Ini menikah di usia muda. Biasanya menikah di usia muda itu kalau kalian menentukan menikah ya kan, sekarang menikah di usia muda, sekarang menikah, dan kita jalani dulu pernikahan ini gitu. Di sisi itu kan kita bisa bekerja bareng gitu kan, bisa saling introspeksi. Jadi disitulah letak kita bisa letak tidak banyaknya kebutuhan ketimbang kalau kita menikah dan menetapkan bulan depan kita harus bisa punya anak. Wah, itu baru kita harus benar-benar persiapan yang matang ya. Dan itu pun karir juga akan terhambat karena itu akan ada perencanaan yang matang dari situ. Kita itu tergantung juga dari kalian ya. Oke, yang kelima, dan keuangan akan lebih terkontrol. Kalian bisa menyusun rencana di masa depan dan mencapai target yang lebih cepat dengan menikah di usia muda, dan tentunya dengan program yang matang ya. Pastinya program yang matang itu akan menjadi jalan cepatnya tujuan kalian itu mau dibawa kemana gitu. Jadi jika kalian dan pasangan sama-sama bekerja ya, toh kan dapat membantu kondisi finansial bersama.
pengaturan keuangan kan bisa dapat dilakukan bersama juga, sehingga Anda dan pasangan akan lebih bertanggung jawab lagi. Nah, kalian mau apa ya? Mau pilih yang mana ya kan? Mau pilih menikah muda atau menikah bisa lebih lanjut? Ayo kalian pilih yang mana? Itu kan tergantung kalian juga. Dimanapun pilihan kalian, mudah-mudahan itu bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk kalian ya. Ya mudah-mudahan aja dah. Oke, itu tadi pembahasan tentang menikah di usia muda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan yang pengen cepat menikah di usia muda, saya doakan deh mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh. Amin. Oke, saya Cahyo Baskoro mohon pamit dan sampai bertemu di tips-tips berikutnya. Bye-bye.